Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Terima kasih adik-adik telah mendaftar pada situs resmi website SMA Negeri 1 Cikijing. Dan kali ini Kang Admin akan memberikan informasi tentang PPDB online pusat atau dari Provinsi Jawa Barat ya. Pengumumannya yang pertama terdapat pada papan pengumuman Satuan Pendidikan Penyelenggara PPDB atau Satuan Pendidikan Induk pada Sekolah Rintisan Integrasi. Yang kedua di kantor cabang Dinas Pendidikan wilayah 1 sampai dengan wilayah 13. Yang ketiga di situs resmi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di www.disdik.jabarprop.go.id. Dan yang keempat di website resmi PPDB tahun pelajaran 2020/2021 Pemerintah Provinsi Jawa Barat di http://disdik.jabarprop.go.id. Nah, adapun jadwal PPDB SMA untuk periode 1, uraian kegiatannya yang poin A adalah pengumuman pendaftaran atau sosialisasi. Tempatnya itu dilakukan di website PPDB, di sekolah, dan di media lain seperti radio, media cetak, dan lain sebagainya. Waktunya yang perlu adik-adik catat yaitu pada bulan April sampai dengan bulan Mei 2020. Untuk uraian kegiatan poin B, yaitu pendaftaran, baik jalur afirmasi KETM atau jalur perpindahan anak guru atau anak guru, terus jalur prestasi. Nah, itu tempatnya online oleh pendaftar atau oleh adik-adik sendiri atau di-online-kan oleh sekolah asalnya masing-masing. Waktu pendaftarannya adalah tanggal 8 sampai 12 Juni 2020. Hari Senin sampai dengan Jumat. Untuk uraian kegiatan poin C, yaitu verifikasi data calon peserta didik yang telah diinput. Uji kompetensi prestasi kejuaraan jika masa darurat COVID berakhir. Terus pengolahan nilai. Nah, tempatnya itu di sekolah. Waktunya tanggal 15 sampai dengan 17 Juni 2020, Senin sampai Rabu. Ya, itu dilakukan oleh kami, tim panitia PPDB SMA. Untuk uraian kegiatan poin D, rapat Dewan Guru. Itu oleh kami sendiri, oleh pihak sekolah, waktunya tanggal 18 Juni 2020. Selanjutnya, koordinasi Satuan Pendidikan dan Dinas Pendidikan. Itu dilakukan oleh Dinas Pendidikan, waktunya 19 Juni 2020. Pengumumannya website PPDB tanggal 22 Juni 2020. Websitenya nanti yang tadi disebutkan ya di website resmi PPDB Provinsi Jawa Barat. Yang terakhir itu daftar ulang jalur afirmasi, perpindahan anak, guru, dan jalur prestasi. Itu dilakukan oleh sekolah yang dituju. Dan ini masih disesuaikan masa darurat COVID-19 ya. Dan terakhir online. Waktunya tanggal 23 sampai 24 Juni 2020. Selasa sampai dengan Rabu. Terus untuk jadwal PPDB SMA periode 2. Ini pendaftaran jalur zonasi. Khusus ya untuk jalur zonasi saja pada masa periode 2 ini. Tempatnya online atau dalam jaringan dalam kurung daring jika masih masa darurat COVID-19. Atau sekolah yang dituju jika sudah tidak masa darurat COVID-19. Waktunya tanggal 25, 26, 29, 30 Juni
dan 1 Juli 2020. Verifikasi data calon peserta didik yang telah diinput itu oleh sekolah kami tanggal 3 Juli 2020, Kamis Jumat ya. Rapat Dewan Guru tanggal 6 Juli, koordinasi satuan pendidikan dan dinas pendidikan tempatnya oleh Disdik tanggal 7 Juli 2020, pengumuman jalur zonasi, website PPDB atau sekolah yang dituju, atau pengumumannya dari kami di sekolah tertera pada papan pengumuman ataupun pada website sekolah juga ya. Dan website PPDB resmi Provinsi Jawa Barat tanggal 8 Juli 2020. Daftar ulang ini dilakukan di tempatnya di sekolah yang dituju adik-adik, yaitu di SMA Negeri 1 Cikijing, waktunya tanggal 9 sampai dengan 10 Juli 2020. Waktu pendaftaran ulang itu hanya 2 hari ya adik-adik ya. Jadi tolong diperhatikan, tanggalnya adalah tanggal 9 dan 10 Juli 2020. Untuk awal tahun pelajaran baru, insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2020. Sekali lagi, untuk tahun pelajaran baru akan dilaksanakan atau diselenggarakan pada tanggal 13 Juli 2020. Nah, apa saja persyaratan penerimaan peserta didik baru tahun 2020 kali ini? Adik-adik yang perlu adik-adik siapkan, yang pertama adalah fotokopi ijazah ya, jelas itu ijazah. Terus berusia maksimal 21 tahun pada tanggal 1 Juli 2020. Nanti dibuktikan dengan akta lahir. Ini diserahkan pada saat daftar ulang ya adik-adik ya. Jadi untuk pendaftaran itu nanti adik-adik lakukan sendiri atau dibantu oleh sekolah asal masing-masing. Yang ketiga adalah kartu keluarga dan KTP telah berdomisili minimal 1 tahun. Jadi adik-adik tinggal di tempat itu misalkan adik-adik tinggal di Cikijing. Nah, adik-adik tinggal di Cikijing itu misalkan minimal sudah 1 tahun. Surat keterangan domisili bagi korban bencana alam. Nah, untuk misalkan rumahnya kemalingan atau kebakaran atau kebanjiran sehingga dokumen-dokumen fotokopi, KTP, kartu keluarga yang adik-adik miliki raib atau hanyut atau terbakar dan sebagainya hilang, itu adik-adik silahkan menggunakan surat keterangan domisili. Kalau belum memiliki kartu keluarga dan KTP baru. Terus yang terakhir buku rapot. Nah, jikalau adik-adik mendaftar melalui jalur KETM, dokumen kartu program penanganan kemiskinan bagi jalur afirmasi. Ini nanti adik-adik bawa atau sertakan ya. Terus surat tugas orang tua bagi jalur perpindahan anak guru. Misalkan adik-adik adalah anak dari seorang guru yang mengajar di tempat tujuan sekolah yang dituju sekarang. Nah, adik-adik silahkan sertakan surat tugas orang tuanya. Terus piagam prestasi dan foto video kegiatan lomba dan surat tanggung jawab mutlak orang tua. Nah, ini sanksi. Sanksi bagi pemalsuan terhadap 1. Kartu keluarga. Terus bukti sebagai peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu KTM dan bukti atas prestasi sebagaimana dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan undang-undangan. Untuk pembiayaan, dalam penyelenggaraan PPDB, calon peserta didik yang mendaftar pada satuan pendidikan SMA, SMK, dan SLB yang diselenggarakan pemerintah Provinsi Jawa Barat, itu tidak dipungut biaya pendaftaran.
Pembiayaan penyelenggaraan PPDB pada tingkat provinsi dan cabang dinas dibebankan pada anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD. Selanjutnya, pembiayaan penyelenggaraan PPDB pada satuan pendidikan dibebankan pada anggaran bantuan operasional satuan pendidikan atau BOS. Nah, jalur dan kuota PPDB SMA, untuk jalur zonasi ini minimal itu 50%. Jadi seluruh daya tampung SMA misalkan nanti dari 100%, 50%-nya dari jalur zonasi. 20%-nya dari jalur afirmasi. 5%-nya dari jalur perpindahan orang tua atau anak guru. Jalur prestasi 25%. Nah, sekolah menentukan kuota masing-masing jalur, jenis prestasi yang akan diterima, dan kriteria pengolahan nilai. Untuk jumlah rombongan belajar atau rombel ataupun kelas ya. Untuk SMA sendiri 3 sampai 36 rombel. Daya tampung tiap rombelnya untuk SMA minimal 20 orang dan maksimalnya 36 orang per rombel atau rombongan kelas atau kelas. Rombongan belajar atau kelas ya. Terus jadwal PPDB tahap 1. Ini pendaftarannya dilaksanakan pada tanggal 8 sampai 12 Juni. Diisi oleh adik-adik langsung atau dibantu oleh sekolah asal. Untuk alur PPDB jalur zonasi dan afirmasi, pendaftarannya dilakukan secara online langsung oleh adik-adik sendiri apabila adik-adik sudah paham atau oleh sekolah asal dengan mengisi data pendaftaran pada aplikasi PPDB dan cetak bukti pendaftaran. Nanti untuk seleksi zonasi, afirmasi, perpindahan anak guru, pemeringkatan jarak domisili ke sekolah hingga batas kuota. Ini untuk yang keduanya pilihan sekolah. Zonasi ini alur pendaftarannya ya. Jadi yang pertama untuk zonasi dan afirmasi ini alur pendaftarannya secara online langsung oleh adik-adik atau oleh sekolah asal dengan mengisi data pendaftaran pada aplikasi PPDB, cetak bukti pendaftaran, terus pilihan sekolah untuk zonasi 2 pilihan dalam zonasi. Untuk afirmasi 2 pilihan dalam atau luar zonasi. Yang selanjutnya dilakukan seleksi zonasi, afirmasi, perpindahan anak guru. Pemeringkatan jarak domisili ke sekolah hingga batas kuota. Untuk yang ketiga, jika ada jarak yang sama pada batas kuota, seleksi selanjutnya berdasarkan usia yang lebih tua. Nah, jika ada jarak yang sama pada batas kuota, seleksi selanjutnya berdasarkan usia yang lebih tua. Untuk PPDB jalur perpindahan orang tua anak guru. Pendaftaran secara online, mengisi data PPDB aplikasi PPDB, dan cetak bukti pendaftaran, verifikasi data, dan seleksi oleh sekolah, rapat dewan guru, dan penetapan hasil PPDB, koordinasi ke dinas dan unggah ke sistem IT PPDB, dan pengumuman. Ini untuk jadwal PPDB tahap 2, itu untuk SMA sendiri adalah jalur zonasi ya. Untuk tahap 2 itu khusus untuk SMA itu zonasi. Nah, tadi untuk PPDB tahap pertama untuk SMA itu jalur afirmasi dan perpindahan dan prestasi. Sekarang berlanjut ke jadwal PPDB tahap 2. Untuk SMA zonasi. Pendaftaran dilakukan secara online langsung oleh peserta didik ataupun oleh sekolah asal. Selanjutnya,
Itu pendaftaran dilakukan pada tanggal 25 Juni sampai 1 Juli. Ya. Selanjutnya tanggal 2 dan 3 Juli verifikasi data siswa, uji kompetensi disesuaikan masa darurat COVID-19. Selanjutnya pada tanggal 6 Juli seleksi pengolahan skor. Pada tanggal 7 Juli rapat Dewan Guru. Tanggal 8 Juli pengumuman. Tanggal 9-10. Nah, tanggal 9-10 Juli diulangi. Pada tanggal 9 dan 10 Juli silakan adik-adik mendaftar ulang. Dan tanggal 13 dilakukan tahun ajaran baru. Ini ada alur PPDB jalur prestasi SMA dan SMK. Di mana alurnya adalah pendaftaran online langsung oleh peserta atau oleh adik-adik sendiri ataupun oleh sekolah asal. Yang kedua, mengisi format pendaftaran pada aplikasi PPDB, cetak bukti pendaftaran. Yang ketiga, pilihan sekolah, prestasi nilai rapot, satu pilihan, prestasi perlombaan, satu pilihan. Yang keempat, verifikasi data siswa atau uji kompetensi disesuaikan kondisi COVID. Seleksi oleh sekolah, rapat Dewan Guru, penetapan hasil PPDB, koordinasi ke panitia Disdik, dan unggah atau upload ke sistem PPDB. Untuk daftar ulang, apa yang adik-adik harus lakukan ketika daftar ulang pada tanggal 9-10 Juli, yaitu adik-adik membawa dokumen persyaratan umum, dibawa fotokopinya, diperlihatkan aslinya. Fotokopi dan aslinya dibawa ya, sesuaikan dengan perkembangan protokol COVID-19. Terus yang keduanya bukti tanda terima dicetak dari website PPDB setelah pengumuman. Tidak daftar ulang sesuai jadwal tanpa pemberitahuan, adik-adik dianggap mengundurkan diri. Nah, terima kasih. Kesuksesan PPDB adalah kerjasama semua pihak, baik adik-adik, sekolah asal, dan kami sekolah tujuan adik-adik. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.